Shalom, selamat pagi. Kita bertemu lagi dalam Sabda Pagi edisi Kamis 29 Juni tahun 2023. Saya percaya keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, bahkan kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya hanya karena kasih dan cinta Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah mengawali semua yang akan kita kerjakan, kita datang kepada Tuhan lewat perenungan bersama di pagi hari ini. Mari berdoa. Allah Bapa di sorga, terpuji namamu. Kami sungguh bersyukur berterima kasih karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu membawa semua syukur dan terima kasih kami. Karena Tuhanlah yang telah menjaga, melindungi, dan menghadirkan kami di hari yang baru ini. Kami sedia mendengarkan firman-Mu Tuhan dan merenungkannya. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja untuk kami. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita tiba dalam perenungan di kitab 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Silakan kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 kita baca sama-sama. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya Aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan dituntun dalam perenungan bersama dengan tema batu yang terpilih. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang gampang, tidak ada yang mudah. Dalam pengalaman hidup kita, segala sesuatu yang ingin kita dapatkan harus diperjuangkan, harus fight untuk bisa mendapatkannya. Dan di masa kini, untuk menjadi sesuatu yang dapat dipilih pun harus melewati banyak sekali tantangan dan perjuangan. Banyak kerja keras, ada air mata di dalamnya, banyak upaya dan usaha yang dikerahkan. Tapi terkadang dalam hidup, walaupun begitu banyak cara sudah ditempuh, begitu banyak cara yang sudah diperjuangkan dan dibuat, namun tetap ada yang berbuah nihil, nol, tidak ada, bahkan rugi orang bilang. Dan hal ini membawa manusia dalam suatu kekecewaan, dalam satu sakit hati, bahkan bisa sampai putus asa menjalani hidup. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai orang Kristen, orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Allah, terpilih atau tidak, kita diajarkan bahwa semua dalam kehendak Tuhan Allah, karena segala sesuatu diamini ada dalam rancangan terindahnya. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini menyapa kita dengan menekankan fungsi dari batu yang terpilih. Batu yang dipakai sebagai dasar yang kuat dan kokoh
dalam pembangunan iman. Kata firman pagi hari ini di ayat 6 tadi, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita tahu bersama bahwa Sion adalah nama lain untuk Yerusalem. Sion adalah bukit di mana bait Allah didirikan. Makanya batu yang dimaksud adalah Tuhan Allah sendiri yang memberikan harapan untuk keselamatan umat manusia. Dan penggenapan akhir ayat ini itu terjadi di perjanjian baru. Ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Ketika Tuhan Allah berbicara kepada penduduk Yehuda yang sombong, mereka mencemooh Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah berjanji akan mengutus sang batu penjuru, yaitu anaknya sendiri, yang akan menjadi dasar yang kuat, kokoh bagi kehidupan umat manusia jika mereka percaya. Dan firman pagi ini menguatkan kita semua, mengokohkan iman orang-orang percaya bahwa sementara kita teraniaya, sementara kita mungkin menderita, kita harus tetap bertumbuh di tengah badai cobaan. Orang-orang percaya juga adalah umat yang dipilih untuk menikmati anugerah selamat dari Tuhan Allah. Dengan harganya yang mahal, karena melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang tidak dapat diukur dengan apapun, maka kita semua telah diselamatkan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai keluarga Kristen, kita dipanggil untuk menjadi batu-batu yang bukan hanya terpilih saja, tetapi batu-batu yang membawa kehidupan bagi sesama, bahkan kepada seluruh ciptaan makhluk Tuhan Allah di dunia ini. Dengan kita selalu setia menjalankan tugas, kita setia menjalankan kerja, kita setia untuk belajar, maka hidup kita akan semakin diberkati dan menjadi berkat. Maka dengan demikian kita menghargai bahwa keterpilihan kita semua, umat yang percaya, mahal pada saat ini. Makanya respon iman kita, respon iman yang harus berbuah kepada Allah lewat kesetiaan kita, lewat ketaatan kita, sekalipun kita diperhadapkan dengan badai dan gelombang yang datang silih berganti dalam hidup kita hari-hari. Semoga kita termotivasi untuk terus percaya kepada Tuhan Allah dan tetap menampilkan kesaksian karya-karya kita, pengabdian kepada Tuhan Allah, sehingga hidup kita berbuah menjadi berkat, bukan dipermalukan oleh orang-orang fasik. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Sungguh Bapa di sorga, kami semakin dikuatkan, iman percaya kami semakin dikokohkan, bahwa hanya Engkaulah satu-satunya sumber keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Engkau menghendaki hidup kami semakin berbuah dan kami semakin setia kepadamu. Untuk itu Tuhan Allah, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan hidup kami yang semakin sesuai dengan perintah-perintah-Mu. Biarlah kami menjadi batu-batu hidup
di tengah-tengah dunia ini kepada sesama kami, bahkan kepada makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah sabda pagi kita di pagi hari ini. Untuk keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita di sepanjang hari ini, Tuhan akan memberkati semua upaya-upaya, kerja, tanggung jawab kita, usaha kita, asalkan kita sungguh-sungguh menjalankan kehendak Tuhan. Semoga firman di pagi hari ini boleh menumbuhkan iman percaya kita. Kita semakin diperkokoh dalam pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus mengasihi saya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terima kasih.